Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita membuat format ini satu campaign multi ad set dan multi ad. Oke, sekarang saya akan jelaskan dulu untuk teknik CPU ya. Jadi bagi Anda yang baru tahu teknik CPU itu artinya apa dan fungsinya untuk apa, akan saya jelaskan di sini. Oke. Nah, sini ketika kita udah membuat beberapa adset ya, multi adset di dalam campaign, kita kan sebenarnya sebelumnya udah mengatur untuk campaign yang kita bikin ini menggunakan teknik CPU dengan mencentang ini on. Dengan kita mencentang on ini berarti kita memutuskan campaign yang akan kita jalankan itu menggunakan strategi ya, teknik sistem CPU ya, campaign budget optimization. Jadi kita mengoptimasikan budgetnya di bagian campaign. Kalau standar ya, kalau sebelumnya kita membuat campaign tanpa menghidupkan CPU ini, fitur CPU ini, kita mengatur budgetnya ada di bagian adset ya. Jadi kita mengatur budgetnya per adset ya di sini. Tapi karena kita menggunakan CPU, maka pengaturan budget di sini akan hilang ya. Semua pengaturan budget di adset ini akan hilang. Oke. Karena pengaturan asetnya sekarang berada di dalam campaign. Oke ya. Sehingga nanti pembacaan datanya seperti ini nanti. Nah ini Anda bisa melihat seperti ini. Ini ada dua gambar di mana campaign yang pertama tanpa menggunakan CPU dan campaign yang kedua ini menggunakan CPU gitu ya. Kalau campaign yang tanpa menggunakan CPU kan udah saya jelaskan sebelumnya. Kalau pengaturan budgetnya ada di adset ya, misalkan kita mempunyai 30 nih, gambarnya dolar ya. Oke, misalkan adalah kita mempunyai budget 30.000 lah ya, kita baca 10.000 ini aja, 10.000 ya. Oke, misalkan ada kita mempunyai budget 30.000 dan 30.000 itu dibagi per adsetnya 10.000, 10.000, 10.000. Kalau tanpa GPU kan kita mengatur budgetnya di bagian adsetnya, kita bagi 30.000 itu 10.000 untuk, nah kita masukkan untuk adset ini kasih 10.000 per adset gitu ya. Nah kalau kita tidak menggunakan CPU, nanti hasil yang akan kita dapatkan setelah campaign ini kita jalankan, hasilnya seperti ini nanti. Nah nih, jadi apapun hasilnya, misal aset ini performnya bagus ya, nah ini tampil bagus, budget yang kita gunakan itu tetap 10.000 ya. Dan apabila aset yang ketiga ini performnya itu jelek, nah misalkan seperti ini ya, total conversionnya cuma 2 ya, misalkan seperti ini ada 2, ini kan total conversion 10, misal aset yang ketiga ini cuma 2, budget yang kita gunakan tetap 10.000 gitu. Nah seperti itu ya, ini gambarnya seperti ini. Misalkan untuk conversionnya ada 3, tetap yang akan terspend ya, budget yang akan dihabiskan itu tetap 10.000 yang sesuai kita berikan di sini pengaturan awal. Gitu juga apabila performnya bagus, tetap yang kita keluarkan spend budgetnya ada 10.000 juga. Jadi sesuai dengan apa yang kita setting di awal sini ya, budget di bagian adset. Kalau kita menggunakan campaign tanpa menggunakan CPU. Tapi kalau kita menggunakan CPU, nah ini asiknya sini. Apabila kita menggunakan beberapa adset, kita setting campaign-nya, letakkan campaign-nya di bagian sini. Misalkan 30.000 kita letakkan sini. Maka dari itu, apabila hasil adset ini, misalkan sini, ini ada 15 conversion misalkan ya. Ini ada beberapa ya. Nah ini apabila ini performnya bagus ya, maka dari itu Facebook akan memberikan porsi lebih besar ya untuk budgetnya kepada adset yang performnya lebih bagus. Nah
Jadi ada 18.000, dikasih 18.000. Kalau adset yang ketiga ini performnya buruk ya. Maka dari itu Facebook akan memberikan porsiannya lebih sedikit, gitu ya. Gitu juga kalau menengah ini akan dikasih lebih tinggi daripada ini. Jadi ini akan lebih menarik ya, akan lebih adil buat kita ya. Kita bisa mendapatkan adset yang bagus dan otomatis budget yang diberikan porsian lebih banyak kepada adset yang lebih bagus, gitu ya. Jadi kita menggunakan CPO ini memang sangat bermanfaat apabila kita sedang membuat tes bagian adset ini, oke ya. Jadi seperti itu. Nah sini, maka dari itu di dalam campaign saya ini saya menggunakan 10 adset ya. 10 adset dengan teknik CPO, berarti saya meminta si Facebook untuk menilai adset mana yang paling perform ya, sehingga Facebook akan memberikan porsian budget lebih banyak kepada adset saya yang paling perform, paling winning, gitu ya. Oke, seperti itu untuk teknik CPU. Oke, nah poin satu lagi, gini. Jadi satu lagi tentang budget dan penilaian budget atau setting tentang budget. Misalkan seperti ini, ya kita kan menggunakan 10 adset ya. Ini kan ada 10 adset ya. Oke, ada 10 adset. Ini kan ada Bollywood sampai film. Nah, sini pengaturannya seperti ini. Ada satu poin yang harus Anda ketahui. Nah, sini untuk menentukan daily budget, oke, apabila kita menggunakan CPO, berarti hitungannya adalah gini. Hitungan dari Facebook itu satu adset itu batas budgetnya itu minimal 10.000. Jadi kalau kita menggunakan 10 adset, budget yang kita tampilkan di sini itu 10.000 kali 10 adset. Maka dari itu minimal itu harus 100.000, jangan kurang dari 100.000 biar optimal ya. Oke, kalau Anda memainkan 5 adset ya, maka dari itu minimal budget yang Anda taruh sini jadi 50.000 saja, gitu. Jadi nilai budget per aset itu untuk CPU itu 10.000 per aset minimalnya, gitu ya. Nah, karena saya menggunakan 10 aset, maka dari itu saya harusnya bisa menggunakan budget minimal 100.000. Tapi karena saya akan membuat ads yang biar jangkauannya lebih tinggi lagi, maka dari itu akan saya coba untuk memulai dengan 200.000 per day ya, 2 kali lipatnya, gitu ya. Jadi seperti itu untuk teknik CPO, kayak gitu. Oke, setelah itu kita bisa review and publish ya. Oke, jadi kita udah berhasil membuat campaign yang pertama, yaitu campaign WC Ads atau Conversion Ads dengan teknik CPO. Oke, selanjutnya kita review and publish. Oke, lalu publish. Oke, saya post dulu. Oke, udah berhasil ya, publish was successful. Oke, masih tahap review karena memang Facebook membutuhkan waktu untuk mereview iklan kita. Semoga saja iklan kita disetujui ya. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah selain kita membuat campaign conversion ini, kita akan membuat sebuah campaign untuk video ads. Akan saya jelaskan tentang pembuatan campaign ini di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.